pemberontakan rakyat semesta. Jadi kalau ini pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, kalau ini pemberontakan rakyat semesta. Kalau PRRI ini terjadi di daerah Bukit Tinggi, yang berada di mana, Hakim? Sumatera. 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 Ya. Sumatera. Sedangkan Permesta adalah peristiwa yang terjadi di wilayah Sulawesi. Kedua peristiwa ini terjadi adalah ketika para tentara nasional Indonesia melakukan protes terhadap pemerintah Indonesia yang menurut mereka bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa menjalankan sistem pemerintahan, sehingga mereka ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Bukit Tinggi di bawah pimpinan TNI yang kemudian memilih Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Mereka kecewa, para TNI itu kecewa karena tidak diberikan kedudukan dalam sistem pemerintahan. Sehingga para TNI itu ingin memindahkan sistem pemerintahan dari Jakarta ke Bukit Tinggi dengan sistem pemerintahan baru yang namanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dengan memilih Syarifuddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Berikutnya, apa hubungannya dengan Permesta? Sama. Ketika Syarifuddin Prawira Negara kecewa dengan pemerintah Indonesia, sama yang terjadi di Sulawesi, mereka pun melakukan hal yang sama, kecewa dengan pemerintah Indonesia. Akhirnya mereka bergabung, tetapi namanya mereka adalah Permesta. Di bawah juga pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Agar masalah ini tidak berlanjut, Presiden Soekarno kemudian memanggil Syarifuddin Prawira Negara untuk berunding. Hasil perundingannya boleh, oke. Nanti dalam sistem pemerintahan TNI masuk menjadi anggota pemerintah. Nanti yang disebut dengan fungsi ABRI. Ini, nanti mereka masuk. Akhirnya ketika muncul lebih fungsi ABRI, pemberontakan di dua wilayah ini bisa diredam. Selesai? Kalian mau tulis sebelum saya masuk di pemberontakan G30 SPKI. Saya hapus. Di sini gerak. Không gece tapi gece grup chat. G30 SPKI. Apa itu pemberontakan G30 SPKI? Pemberontakan Di waktu yang sama, September. Apa pemberontakan G30? Hakim, apa itu pemberontakan G30 SPKI? Di sini ada orang tuanya tentara. Oke. Apa itu G30 SPKI? gerakan 30 September. Gerakan 30 September. Gerakan 30 September. Juga tahu G30 SPKI itu gerakan. Jadi ngebunuh latar belakangnya. ini. PKI, pemberontakan PKI. Apakah sama dengan pemberontakan PKI di Madiun? Beda. Beda? Karena kenapa? Karena ini lebih parah. Kenapa beda? Ini sampai tragedi berdarah. Terus PKI yang di Madiun tidak berdarah tuh orang-orang. Oh, berdarah ya. Tuh ini bedanya tujuan gerakannya. Menurut perbedaannya, kalau PKI yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dilaksanakan di mana? Terjadi di daerah Madiun. Oh, bedanya ini. Kalau PKI G30 SPKI terjadi di Apa? G30 SPKI terjadi Di Kunici. di Kalau di PKI Kartosuwiryo terjadi di Madiun.
Mas lagi cari. Latar belakangnya karena kecewa dengan perjanjian Renville. Kalau G30 SPKI terjadi di Jakarta. Oke. Oh, Sebelum masuk di G30 SPKI, dulu sistem pemerintah Indonesia itu terbagi dua. Sistem pemerintahannya ya disebut dengan demokrasi yang sekarang lagi digaung-gaungkan oleh para mahasiswa. Demos kan artinya rakyat. Kratos itu artinya pemerintahan kan. Dulu pemerintahan demokrasi Indonesia itu terbagi dua. Ada sistem liberal dan demokrasi terpimpin. Oke. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang pemimpinnya adalah seorang perdana menteri. Kalau demokrasi terpimpin yang sistem pemerintahnya dipimpin langsung oleh presiden. Dalam demokrasi liberal itu yang kamu belajar tuh. Terjadi pemberontakan PKI di Madiun, terjadi pemberontakan DITII, terjadi pemberontakan Andi Asis, RMS, PRRI, Permesta sampai dengan 4 itu ya? 6 ya. Itu demokrasi liberal. Pada masa demokrasi terpimpin, ketika Soekarno mengambil alih sistem pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, terjadi satu pemberontakan yang disebut dengan G30 SPKI. Ketika PKI di Madiun di bawah pimpinan Kartosuwiryo berhasil dibubarkan, para anggota-anggota PKI lainnya kemudian melarikan diri, ya toh? Ketika Indonesia masuk demokrasi terpimpin, anggota PKI yang melarikan diri itu kembali ke Indonesia. Salah satunya yang bernama DNID atau namanya adalah Dipa Nasional ID. Dia punya nama tuh Dipa Nasional ID, tapi biasa di buku disingkat DNID. Dia kembali kemudian melakukan propaganda dan mobilisasi massa. Apa itu propaganda? Propaganda. Kalau mobilisasi ini melakukan pengaruh kepada massa. Propaganda menyusupkan sistemnya ke dalam pemerintahan. Oke. Ingat, PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Ketika dia melakukan propaganda, ternyata jumlah masanya semakin banyak. Akhirnya PKI berani ikut pemilu. Pada saat ikut pemilu, dia berada di urutan keempat, di bawah Masyumi, PMI, dan NU. Dia urutannya keempat. Karena dia urutan keempat, berarti dia tidak berhak masuk dalam Dewan Legislatif. Pada saat itu hanya 3 partai besar saja yang boleh masuk dalam Dewan Legislatif DPR. Dia tidak masuk. Tetapi dia berhasil melakukan propaganda kepada Presiden Soekarno. Ya toh? Akhirnya presiden kemudian mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Nasakom. Bahwa kebijakan Soekarno adalah nasionalis, agama, dan komunis. Disinilah PKI mulai masuk ke dalam sistem pemerintahan. Tujuan masuknya PKI ke Nasakom adalah menggantikan dasar negara dari Pancasila menjadi komunis. Kenapa? Karena menurut DNID, sistem pemerintahan liberal tidak berhasil. Kenapa dia ingin memasukkan dalam sistem komunis? Kita kembali materi kelas 11. Bahwa Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua, negara itu dibagi 2 blok. Blok apa? Barat. Blok Barat dan blok Timur. Blok Barat disebut dengan negara-negara liberalis, Amerika, Inggris, Prancis. Sedangkan blok Timur adalah negara-negara Komunis. komunis. Negaranya apa? Soviet. Ya, Uni Soviet dan Cina. Rusia, Cina, Korea Utara. Korea Utara. Ya. Karena PKI adalah
negara komunis. Kenapa dia memasukkan komunis ke dalam sistem pemerintah? Karena menurut dia liberalis buatan Barat, buatan Amerika tidak sesuai untuk Indonesia. Makanya dia ingin memasukkan komunis. Oke, hal yang pertama yang dilakukan oleh PKI. Kenapa dia ingin masukkan komunis? Karena menurut DNID usaha dia berhasil kalau di dalam ABRI berapa angkatan dulu? 1, angkatan darat. 2, angkatan laut. 3, darat. 4, kepolisian. Ya nanti zaman Presiden Megawati dia pisah. Kan? DNID mau tambah 1 angkatan, disebut dengan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Dia mau para buruh dan tani ini dipersenjatai. Kenapa dia ingin dipersenjatai? Karena ingat, anggota PKI kebanyakan adalah buruh dan tani. Usulan dari DNID ini mendirikan angkatan kelima ditolak oleh Jenderal Nasution. Dia tolak, Jenderal Nasution tidak bisa. Kenapa buruh dan tani bisa dikasih senjata, sedangkan untuk masuk ke dalam 4 angkatan ini harus melalui seleksi yang sangat ketat. Kecewa DNID. Karena dia kecewa, kemudian dia mengeluarkan statement, melakukan propaganda dan mobilisasi kepada massa yang mengatakan bahwa ABRI akan melakukan kudeta. Apa itu kudeta? Mengambil alih pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada ABRI. Itu disebut dengan kudeta. Rakyat percaya? Percaya. Semakin banyak anggota dari PKI, bukan hanya buruh dan tani, hampir semua masyarakat ikut masuk ke dalam PKI. Kemudian Nasution mengatakan bahwa tidak akan ada kudeta. Agar propaganda yang dilakukan oleh DNID berhasil, kemudian dia melakukan rapat dan membentuk 3 kelompok yang akan melakukan yang disebut dengan Gerakan 30 September. 3 kelompok itu disebut dengan kelompok Senopati. Yang kedua, kelompok Bima. Yang ketiga, kelompok Gatot Kaca. Senopati, dia akan bertugas menculik para jenderal dan para petinggi ABRI. Tugasnya mereka, kelompok Senopati itu dia harus menculik. Yang kedua, kelompok Bima, dia harus menguasai RRI, gedung RRI dan telekomunikasi. Tugasnya mereka nih, gedung Bima. Gedung Gatot Kaca adalah mereka harus menetralisir atau mengamankan wilayah lubang buaya. Sudah nyambung ceritanya? Oke. 3, jadi mereka berpencar. Malam hari tanggal 31 September tahun 1965 ke 30 SPKI 65 ya. 30 September 1965 pasukan Senopati mulai menculik para jenderal ABRI yang dianggap mereka terlalu mengekang tentang propaganda PKI. Mereka culik. Nanti nama-namanya kalian cari sendiri, ada Ahmad Yani, Sasui Tubun, Karel Tendean, kalian cari sendiri nanti nama-namanya. Bencinya mereka itu terlalu sama Nasution, akhirnya anaknya yang dibunuh kan, ada Yani kan. Oke. Pasukan Bima tanggal 1 Oktober pagi, ini malam ya, ini paginya, pasukan Bima menguasai Radio Republik Indonesia dan telekomunikasi. Dan mengumumkan bahwa mereka telah menangkap para jenderal yang akan melakukan kudeta. Pasukan ketiga, Gatot Kaca, yang menetralisir semua wilayah lubang buaya. Jadi Senopati membawa jenazah para jenderal ke wilayah
lubang buaya yang sudah dijaga oleh Gatot Kaca. Mereka masukkan ke dalam sumur. Di wilayah lubang buaya itu ada sumur. Mereka dimasukkan semuanya, ditumpuk semuanya ke dalam, baru ditutup dengan tidak dengan ini ranting-ranting ini. Mereka ditutup dengan itu, padahal sudah dibunuh. Ini pasukan Gatot Kaca. Mereka ditangkap. Karena keadaan sudah semakin parah, akhirnya Presiden Soekarno mengutus Letnan Jenderal Soeharto. Nah, sekarang nanti menjadi presiden ini, tak? Letnan Jenderal Soeharto untuk memimpin pasukan pembebasan PKI. Oke. Letnan Jenderal kemudian memimpin pasukan. Tanggal 3 September tahun 1965, Soeharto ke daerah Lubang Buaya untuk mengangkat semua jenazah para jenderal. Diangkat ini, dipimpin. Tanggal 4 September, Oktober harusnya ya, Oktober ya, sama juga ya sudah Oktober. Oktober tahun 1965, wilayah RRI yang dikuasai oleh pasukan Bima berhasil direbut oleh Soeharto. Disinilah baru Soeharto umumkan bahwa itu adalah semua kebusukan dari PKI. Akhirnya masyarakat kemudian semua mencari para keturunan PKI untuk dibunuh. Sampai sekarang tuh orang tidak tahu makamnya DNID tidak ada di mana, semua tidak ada yang tahu. Entah dia ditembak kemudian dibuang di mana, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Sudah? Karena kondisi sudah stabil, akhirnya perlahan-lahan sistem pemerintahan di Indonesia mulai kembali normal. Tapi kesalahan dari Presiden Soekarno, dia tidak pernah membasmi PKI. Tetap sistem Nasakom diberlakukan. 3 tahun kemudian, tahun 1968, puncak kemarahan mahasiswa, akhirnya mereka melakukan demo besar-besaran, kemudian mengeluarkan yang disebut dengan Trituran. 3 tuntutan rakyat. 1, bubarkan PKI. Yang kedua, Indonesia karena terjadi krisis moneter, makanya mereka meminta agar turunkan harga pokok. Iya, betul. Yang ketiga, hapus dui fungsi ABRI. Karena semakin tuntutan masyarakat semakin besar, akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret mengeluarkan yang disebut dengan Super Semar, yang menurut Presiden Soeharto menyatakan bahwa Soekarno menunjuk Soeharto sebagai presiden. Ini berdasarkan ini Super Semar, yang dimana isinya sampai sekarang kita tidak tahu. Tapi menurut Soeharto, penunjukan langsung oleh Presiden Soekarno sebagai presiden, karena pada saat itu Soeharto sudah sakit keras, sedangkan kondisi negara semakin kacau. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang menyatakan bahwa mengangkat Soeharto sebagai presiden. Sistem pemerintahan berubah dari demokrasi terpimpin berubah menjadi orde lama.